Sebuah palu atau hammer menjadi bukti kunci dalam mengidentifikasi 3 pelaku penembakan yang menewaskan Zivan R, 32 tahun, seorang warga Australia di Villa Casa Santisia, Jalan Pantai Munggu Seseh, Banjar Sedahan, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi pada Sabtu 14 Juni 2025. Menurut Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara, penemuan palu di depan pintu masuk villa saat olah TKP oleh tim opsional Polres Badung menjadi titik awal mengidentifikasi 3 pelaku penembakan. Petugas kemudian memeriksa barcode atau kode batang pada palu untuk melacak lokasi dan toko tempat alat perkakas tersebut dibeli. Penemuan palu ini memungkinkan tim gabungan untuk melacak dan menangkap ketiga pelaku yang sebelumnya telah melarikan diri keluar Bali. Awalnya, pembeli palu itu diketahui dari penelusuran secara acak melalui rekaman CCTV yang terpasang di toko, sehingga ditemukan seseorang yang membeli palu diduga sebagai pelaku. Namun petugas kehilangan jejak karena rekaman tidak dapat secara utuh di titik lainnya. Dari mula kita temukan barcode di palu tersebut, kita lakukan investigasi siapa pembelinya, sehingga dari toko tersebut terlihatlah rekaman bahwa seseorang yang membeli palu, sehingga kita melakukan penelusuran terhadap seseorang tersebut. Tetapi penelusuran tersebut kita lakukan secara acak, tidak monoton, sehingga kita temukan salah seorang yang membeli palu, tetapi di simpang Tiung Tutul putus, hilang. Maksudnya hilang jejaknya seperti itu. Nah, makanya sampai sekarang kita penelusuran di beberapa titik terkait dengan CCTV tersebut. Saat ini ketiga pelaku, Darsi 37 tahun, Tupo 37 tahun, dan Chaskun Mevlut 23 tahun yang ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan diperiksa lebih lanjut secara terpisah di Polda Bali dan Polres Badung. Terkait hasil otopsi jenazah korban Zivan R, pihaknya belum menerima dari tim forensik Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar, meski otopsi sudah dilaksanakan pada Kamis 19 Juni 2025, sehingga penelitian mengenai kematian korban belum dapat dilakukan. Kemudian untuk satu korban lainnya bernama Sanar G, 35 tahun, kondisinya telah membaik usai menjalani perawatan dan observasi di Rumah Sakit PAMC. Namun untuk proses pemulihan, saat ini Sanar G beristirahat dan tinggal di sebuah villa di wilayah Badung disertai pengawasan dari kepolisian. Selanjutnya pelaksanaan olah TKP pada kasus ini melibatkan tim laboratorium forensik, Pusiden atau Pusat Identifikasi Mabes Polri, Polda Bali, dan Polres Badung. Disebut proses olah TKP dilakukan berulang kali untuk mencari barang bukti baru dalam memudahkan penyelidikan. Kemudian Kapolres Arif Batubara belum dapat menyampaikan terkait motif dari kasus penembakan ini, termasuk jenis senjata api yang digunakan pelaku karena disebut masih dalam tahap investigasi. Sampai dengan saat ini, olah TKP itu selalu diulangi untuk mencari bukti-bukti baru. Sejauh mana bukti tersebut bisa ditemukan kembali, walaupun kita sudah melakukan TKP dari awal, sehingga Villa Casa tersebut kita nyatakan masih status quo. Apabila kita menemukan bukti baru, itu mempermudah kita untuk melakukan penyelidikan. Nah, kalau motif, saya belum bisa menjelaskan motif karena kita masih tahap investigasi. Kalau beberapa senjata yang digunakan untuk menembak itu apakah sudah ditemukan? Nah, sampai sekarang kita masih investigasi. Kalaupun nanti ada informasi update, pasti saya. Sebelumnya Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya membenarkan adanya penangkapan terhadap 3 pelaku penembakan di Villa Casa Santisia dan telah diserahkan pada Selasa malam. Ketiganya yang merupakan warga negara Australia ditetapkan dan diyakini sebagai tersangka berdasarkan rangkaian penyelidikan dan bukti yang dikumpulkan penyidik. Pada kasus ini, ketiga tersangka disebut sebagai eksekutor penembakan. Namun rencana penembakan di villa dipersiapkan oleh tersangka Darsi. Diketahui setelah kejadian penembakan di villa, mereka kabur keluar Bali melalui jalur darat dengan cara menggonta-ganti kendaraan. Awalnya menggunakan sepeda motor Matic dan dalam perjalanannya pelaku mengganti kendaraan 2 kali dengan mobil berwarna putih.
Jejak pelaku yang hendak kabur ke luar negeri tercium petugas dan berhasil digagalkan, di mana tersangka Darsi ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dan 2 lainnya diamankan di Singapura. Sementara barang bukti yang diamankan polisi yakni berupa selongsong peluru palu hammer, paspor korban, tas ransel, dan pakaian korban termasuk 5 motor matic dan 2 mobil yang digunakan para pelaku. Kabar Bali Hits mengabarkan.